Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Apriani, NPM 110.117.001 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Saksi Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Pengadilan Agama Cilacap. Hal yang melatar belakangi saya dalam memuat artikel ini adalah yang pertama, Putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 1777/PDTG/2020/Pengadilan Agama Cilacap. Hal ini menjadikan sebuah pertanyaan baru mengenai kedudukan saksi yang sesungguhnya di mata hukum juga di mata fikih. Selanjutnya, pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur jika sebuah perceraian hanya dapat sah di mata hukum juga negara jika diputuskan di muka pengadilan yang sebelumnya telah mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Jika perdamaian gagal, barulah hakim akan melaksanakan persidangan. Ketika prosesnya, dalam persidangan ada yang namanya hukum acara perdata. Di dalamnya memuat alat-alat bukti berupa saksi. Karena COVID-19, pihak penggugat tidak dapat melampirkan alat bukti saksi. Pihak penggugat hanya melampirkan alat bukti surat berupa duplikat akta perkawinan dan kartu tanda penduduk. Sedangkan dalam peraturan pemerintah pasal 22 ayat 2 tahun 1975 telah diatur jika sebuah perceraian dapat diterima jika penyebab dari pertengkaran tersebut telah diketahui dengan jelas dan telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dari suami istri tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik menulis artikel ini. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada teori penemuan hukum, di mana pembentukan hukum dilakukan oleh hakim dengan melihat undang-undang apakah sudah sesuai atau belum, sehingga hakim dapat melakukan pembentukan hukum yang baru. Dalam hukum Islam, teori penemuan hukum ada dua, yaitu ijtihad dan istinbat. Dalam hukum Islam, selanjutnya teori pembuktian. Dalam hukum Islam ada dua pendapat, yakni ulama yang mensyaratkan saksi dan ulama yang tidak mensyaratkan saksi. Ulama yang mensyaratkan saksi berasal dari Syiah Imamiyah. Mereka berpegang pada Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Sedangkan yang tidak mensyaratkan saksi berasal dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad. Mereka juga berpegang teguh pada Quran Surat At-Tolaq ayat 2 yang di dalamnya berpendapat bahwa perceraian merupakan hak prerogatif dari suami sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari seorang istri. Nomor 4, yakni teori penegakan hukum, yakni lembaga-lembaga yang berwenang seperti hakim, jaksa, polisi, dan petugas lembaga permasyarakatan. Selanjutnya, bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Sesungguhnya nafkah dalam Islam diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 serta Quran Surat At-Tolaq ayat 65. Dalam hal ini, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberi nafkah yang ma'ruf kepada penggugat dan juga anaknya, sehingga menurut analisis penulis telah tepat tindakan penggugat untuk menggugat tergugat ke pengadilan agama. Yang kedua adalah dalam hukum Islam ada dua pendapat mengenai saksi dalam perceraian. Yang pertama, ulama yang tidak mensyaratkan saksi dan ulama yang mensyaratkan saksi. Keduanya berpegang teguh pada Quran Surat At-Tolaq, namun
Yang pertama yang mensyaratkan saksi itu dari kalangan Imamiyah, yang kedua dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Selanjutnya adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam hal ini karena tergugat telah dipanggil secara ma'ruf namun tidak hadir, maka putusannya first take. Setelah itu penggugat membuktikan dalil-dalilnya hanya dengan alat bukti surat saja, sedangkan tertera jelas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa jika perceraian tersebut karena syikok atau pertengkaran, maka harus dilampirkan alat bukti berupa saksi. Berikut merupakan kesimpulan dari artikel yang saya buat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.